Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Muqarrabin Jatiwaringin kami hormati. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian kami hormati, banyak jalan menuju surga, jumlahnya 30 jalan dan lebih. Salah satu hal yang bisa kita masuk surga adalah hati yang khusyuk. Kalau hati kita khusyuk, sholat kita khusyuk, maka Allah akan menerima sholat kita. Oleh karena itu, marilah kita baca sedikit dari firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 16 hingga ayat 17 tentang kekhusyukan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. A'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Alam yakni, yaitu alam yakti, apakah belum tiba saatnya, para hadirin dan hadirat, apakah belum tiba saatnya hati kita ini khusyuk? Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada kita, sudahkah hati kita khusyuk? Khusyuk artinya diam, khusyuk artinya tunduk. Wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Pada hari itu, pada hari kiamat, pada hari kebangkitan, suara-suara terdiam di depan Allah yang Maha Rahman. Fala tasma'u illa hamsa. Kalian tidak mendengar kecuali bisik-bisik. Keadaan masjid sekarang di Masjid Al-Muqarrabin seakan-akan seperti itu, khusyuk, tidak ada suara. Inilah makna khusyuk secara bahasa. Adapun khusyuk secara istilah tersebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 45-46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah bantuan dengan cara sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu, sabar itu sangat susah kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Cara salat yang khusyuk, cara sabar yang khusyuk adalah mereka meyakini, alladzina, orang-orang yang meyakini, yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka yakin akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan kembali kepadanya. Jadi intinya supaya hati kita khusyuk adalah mengingat kematian. Musim Covid, musim pandemi 19 ini, kita mendapatkan banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, beberapa pengurus masjid meninggal dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengatakan kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin
suatu ketika giliran kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lamban, dengan Covid maupun dengan yang lainnya kita akan kembali kepadanya. Kalau hati kita sudah seperti itu, berarti hati kita sudah mulai khusyuk, mikir akhirat, tidak mikir dunia lagi. Salat akan khusyuk kalau kita meyakini bahwa ini salat terakhir kita. Ramadan kita akan khusyuk, puasa kita akan baik kalau kita meyakini puasa yang terakhir. Barangkali tahun depan Bapak dan Ibu sekalian kita enggak ketemu bulan Ramadan lagi. Maka marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, amal soleh kita pada bulan Ramadan kita maksimalkan, karena belum tentu tahun depan kita ketemu. Marilah kita berusaha khusyuk pada sholat subuh ini, karena belum tentu kita bisa sholat duhur. Inilah cara hati kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat mati. Alam yakni lil ladina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kita kembali kepada surat Al-Hadid 46 16 17. Alam yakni lil ladina amanu an tahsha'a qulubuhum. Di sini Allah menyebutkan 3 cara untuk khusyuk selain yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Apa itu? Li dzikrillah. Khusyuk itu selain mengingat kematian adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah berarti mengingat kita akan kembali kepadanya. Mengingat Allah berarti mengingat nikmat-nikmat yang sangat besar, termasuk nikmat Ramadan. Para hadirin rahimakumullah, kita harus gembira. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Di dalam surat Yunus ayat 58, katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah hendaknya mereka berbahagia, mereka bangga. Kita pun harus demikian para hadirin rahimakumullah. Kita bangga, kita bahagia, kita senang karena datang bulan Ramadan. Tahun kemarin bulan Ramadan kita enggak bisa keluar dari rumah, kita enggak bisa sholat berjamaah, kita tidak bisa sholat tarawih. Hari ini alhamdulillah Masjid Al-Muqarrabin pun sudah dibuka, sudah ada sholat subuh berjamaah, dan sudah ada kajian kultum walaupun 15 menit, lumayan. Ini kesyukuran yang harus kita ungkapkan. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Bangga dengan ketaatan, bahagia bahwa kita bisa menyembah Allah dengan lebih maksimal. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, khusyuk adalah dengan mengingat kematian, mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat keimanan, nikmat ketaatan. Wa ma nazala minal haq. Yang kedua, khusyuk itu dengan cara membaca Al-Qur'an yang Allah turunkan dengan kebenaran. Isi Al-Qur'an berupa hari kiamat, isi Al-Qur'an tentang kematian, isi Al-Qur'an tentang idza zulzilatil ardu zilzalaha, isi Al-Qur'an seperti yang dibacakan oleh imam tadi, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Nanti orang-orang kafir, walaupun sekarang mereka kaya, walaupun mereka sekarang menjabat, walaupun mereka menguasai dunia, tetapi nanti akan digiring ke neraka jahanam. Sedang kita umat Islam insyaallah wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, kita akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga bersama-sama, rombongan-rombongan. Kalau daerah Jatiwaringin, jamaah Masjid Al-Muqarrabin akan digiring, akan diajak, akan diarahkan oleh malaikat menuju surga bareng-bareng. Wabil khusus yang rajin sholat jamaah. Adapun yang jarang sholat jamaah mungkin masuk surganya sendiri, dan itu terakhir. Jadi masuk surga dan masuk neraka itu kloter per kloter, jamaah per jamaah. Dari mana taunya? Dari suara imam tadi. Al-Quran dibacakan di dalam surat Az-Zumar, Zumara, bersama-sama. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Itu salah satu isi Al-Quran. Al-Quran akan membuat kita khusyuk karena ingat akhirat, ingat padang mahsyar. Al-Quran juga menjelaskan tentang hari kiamat, tentang alam kubur,
tentang kebenaran, tentang para nabi yang membawa kebenaran, tentang kebatilan dan tentang orang-orang yang membawa kebatilan. Kita melihat bahwa orang-orang yang membawa kebenaran dan menyampaikannya akan mati dalam keadaan husnul khatimah dan akan mendapatkan menangan di dunia dan di akhirat. Sedang orang-orang yang menentang kebenaran akan mati dalam keadaan su'ul khatimah di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, itulah wa ma nazala minal haq. Dengan baca Al-Qur'an kita akan khusyuk oleh karenanya. Para hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan bulan Ramadan yang berbahagia ini, ketika kita baca Al-Qur'an, bagus kalau kita menghatamkan minimal 1 kali. Saya masih punya waktu Ustadz, gunakan untuk tadabbur. Kalau hanya membaca saja kurang masuk ke dalam hati. Kita lihat di sini, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum. Yang penting dalam amalan bulan Ramadan itu amalan hati, bukan amalan fisik, bukan sekedar menahan lapar, bukan sekedar menahan dahaga, tetapi yang paling penting bagaimana hati kita ini khusyuk. Khusyuk ketika puasa. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan 2 syarat. 2 syarat para hadirin. Jadi puasa Ramadan tidak gratis, ada 2 syarat. Syaratnya pertama, imanan. Puasanya karena dorongan iman, bukan karena ikut-ikutan. Wah Ramadan, puasa, berbuka, ikut orang lain enggak. Kami berpuasa karena dorongan iman, karena Allah yang memerintahkan. Wahtisaban, karena mencari pahala di sisi Allah, tidak mencari pujian dari masyarakat, tidak mencari uang dari masyarakat, tapi saya berpuasa karena Allah. Wahtisaban. Apa akibatnya kalau kita berpuasa dengan menghadirkan hati, menghadirkan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bahkan celaka orang yang datang pada bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, memperingatkan kepada kita bahwa jangan sampai bulan Ramadan berlalu sedang dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Cara supaya hati kita khusyuk adalah jangan meniru tingkah laku ahlul kitab, tingkah laku Yahudi dan Nasrani yang sebelumnya. Kenapa mereka fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum? Mereka itu banyak berangan-angan para hadirin rahimakumullah. Maksudnya berangan-angan bagaimana? Mereka banyak keinginannya di dunia ini, kepengin hidup 1000 tahun lagi. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 96 Allah berfirman, ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ayu ammar. Salah satu di antara mereka, di antara ahlul kitab, di antara orang musyrik, mereka bercita-cita ingin hidup 1000 tahun lagi. Tetapi hidup 1000 tahun itu tidak bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita dilarang ikut-ikutan mereka. Kita dilarang berangan-angan saya mau hidup lagi, mau punya uang lagi, mau punya harta lagi, mau berkuasa lagi, tidak. Umur kita pendek. Umat Islam itu mempunyai umur yang paling pendek dibanding dengan umur umat-umat sebelum umat Islam. Nabi Adam alaihissalam 1000 tahun. Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain umurnya lebih banyak daripada umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh dakwahnya aja 950 tahun belum umurnya. Nabi Muhammad hanya 63 tahun. Itulah kira-kira umur umat Islam. Jika ada yang lebih 63 tahun itu bonus, harus kita syukurin. Mestinya sudah enggak ada, tetapi oleh Allah orang ini diberikan bonus. Allah kasih sayang kepada orang yang umurnya lebih 63 tahun
agar bertambah amal solehnya. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur para hadirin rahimakumullah. Walaupun panjang umur tetap aja pendek dibanding umat-umat sebelumnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya kita enggak berangan-angan kayak orang-orang Yahudi, supaya kita pendek amal kita, pendek cita-cita kita. Hidup di dunia hanya sebentar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk hidup dalam musim Covid-19 supaya kita enggak panjang angan-angan kita. Oh, dunia sebentar lagi mau kiamat, apalagi ada hujan, ada banjir, ada gempa, ada tanah longsor, agar hati kita khusyuk para hadirin rahimakumullah. Lah sekarang musim Covid-19, ada banjir, ada gempa, ada tanah longsor, tetap aja hati mereka tidak khusyuk. Ini keterlaluan. Kita harus khusyuk, artinya ingat kematian. Jangan berangan-angan hidup panjang. Kita sudahlah, dunia sudah selesai. Kita akhir-akhir hidup ini kita kumpulkan amal soleh. Mudah-mudahan kita bisa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, "I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha." Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi setelah mati, menghijaukan bumi setelah tandus. Hujan turun yang kita lihat setiap hari ini sebenarnya menandakan kekuasaan Allah, bagaimana hujan itu bisa menghidupkan tanah yang tandus. Maksudnya bahwa Al-Quran, maksudnya bahwa zikir, maksudnya bahwa sholat itu kayak hujan para hadirin rahimakumullah, menumbuhkan hati yang kering. Selama setahun hati kita kering, maka Allah menurunkan hujan pada bulan Ramadan. Maksudnya menurunkan bulan yang penuh dengan berkah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda, supaya hati kita bangun, hati kita tumbuh kembali, hati kita hidup kembali, semangat kembali pada bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan sisa Ramadan yang masih sekitar 24 hari ini bisa menghidupkan hati kita yang selama ini mati pada hadirin rahimakumullah, supaya kita kembali kepada Allah, mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, beristighfar atas dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana masjidnya namanya Masjid Al-Muqarrabin, berarti jamaahnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita dan memberikan kita husnul khatimah serta dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.